sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Teluk Bondama, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Teluk Bondama, yang saya hormati Bapak Pelha Asisten 1 dan juga sebagai Ketua Tim Musrembang Distrik Wasior, yang saya hormati Bapak anggota DPR Kabupaten Teluk Bondama terkhusus Dapil 1 Distrik Wasior, yang saya hormati Bapak Kapolsek Wasior atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil Wasior atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kampung, yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Wasior, perangkat kampung yang hadir, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu pimpinan OPD Kabupaten Teluk Bondama yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang terkasih, terutama kepada staf saya yang telah bekerja keras untuk terlaksananya musrembang hari ini. Pertama-tama saya ingin mengajarkan puji dan syukur dan mengajak kita semua mengucap syukur dan berterima kasih karena betapa cinta kasih Tuhan kepada kita bahwa hari ini kita bisa bangun menghirup cuaca yang sangat cerah dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang dibebankan bagi kita sebagai pemerintah aparatur sipil negara di negeri ini untuk membicarakan program-program dan perencanaan pembangunan yang akan terlaksana beberapa tahun ke depan di Kabupaten Teluk Bondama, terlebih khusus di Distrik Wasior. Untuk itu saya sebagai Kepala Distrik Wasior yang membawai 9 kampung 1 kelurahan, pertama-tama memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta tamu undangan yang hadir, di mana undangan kami tercantum jam 7, jam 8 pagi pelaksanaan musrembang. Namun pada saat hari ini pelaksanaan musrembang Distrik Wasior yang kami hormati Bapak Bupati bisa sempat hadir untuk sekaligus menyaksikan kegiatan musrembang dan mendengar dan membuka secara resmi musrembang tingkat distrik se-Kabupaten Teluk Bondama, yaitu pertama yang dibuka di Distrik Wasior di Kabupaten Teluk Bondama. Permohonan maaf yang berikut, saya sebagai Kepala Distrik mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bapak Ibu peserta dan mohon izin Bapak Bupati dan Bapak Sekda dan Bapak Dewan bahwa musrembang kali ini pasti ada yang bertanya bahwa biasanya musrembang di ruangan, di aula distrik. Tetapi kali ini saya merasa penting sekali musrembang ini kita lakukan dalam masa pandemi COVID yang begitu meningkat di Teluk Bondama, terutama di Wasior, sehingga saya memilih berkoordinasi dengan Ketua Tim Bapak Pelha Asisten 1, sehingga petunjuk untuk kami laksanakan secara keterbukaan yaitu di Ketapang 5. Untuk itu saya sebagai pimpinan distrik di wilayah menyampaikan permohonan maaf apabila proses pelaksanaan musrembang dari awal sampai nanti berakhirnya ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu semua. Saya mewakili 9 kampung dan 1 kelurahan memohon maaf. Dan yang berikut, saya memberikan apresiasi sekali kepada Bapak Bupati bahwa bisa sempat memperluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini, dan beberapa anggota DPR yang terhormat bisa sempat hadir untuk mengikuti kegiatan musrembang yang kami laksanakan di hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan nanti ke depan bukan hanya untuk kepentingan kita sebagai ASN atau kelompok atau perorangan, tetapi demi kepentingan seluruh masyarakat yang ada di 9 kampung di 1 kelurahan yang ada di wilayah Distrik Wasior. Harapan kami apa yang sudah diusulkan oleh 9 kampung dan 1 kelurahan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Desa, Ibu Desa, dan Kepala Kelurahan dapat terjawab sehingga usulan-usulan yang diusul tingkat RT RW dapat
bisa menjadi pertanggungjawaban bagi kami sebagai kepala distrik dan juga kepala kelurahan dan kepala kampung yang ada di wilayah kami masing-masing. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat Musrembang, Tuhan memberkati kita semua. Sayang Wondama, sayang distrik Wasior, sayang kampung, sayang kelurahan. Shalom, selesai. Terhormat pimpinan Dewan dan anggota yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Pelta 1 selaku Ketua Tim, yang kami hormati pimpinan OPD, yang kami hormati Bapak Kepala Distrik Wasior, Bapak Kepala Kampung, Kepala Kelurahan Wasior yang kami hormati, Ibu Bapak sekalian, para undangan sekalian dan peserta musrenbang yang kami hormati. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, pertama kita patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya pikir tidak ada salahnya Bapak Distrik dan Ketua Tim mengambil keputusan kita buat rapat di tempat ini karena selain pertimbangan COVID, tetapi justru di tempat yang seperti begini akan timbul inspirasi, gagasan, dan ide yang baik-baik, yang bagus untuk daerah ini. Dan tidak ada salahnya kita pilih tempat ini. Ini sudah tepat dengan ikon daerah dan lain-lain. Juga dalam RPJMD, Bapak tidak ada ya? Dalam RPJP, RPJMD, bagaimana arah kebijakan pembangunan ini diarahkan untuk salah satunya adalah pariwisata, dan tempat ini tempat yang tidak kalah bagus untuk kita duduk bicara ya, diskusi tentang kepentingan daerah ini, terutama untuk perencanaan 2023 ya, Pak salah ya Pak Distrik. Itu yang pertama. Jadi ya tadi masuk ke sini saya merasakan bahwa ya memang tepat kita lakukan musrenbang di sini, bukan untuk duduk santai-santai, tetapi di tempat ini kita tetap serius untuk berpikir tentang daerah yang ke depan. Kecamatan Wasior, Kecamatan lagi, Distrik Wasior dan Kelurahan Wasior dan kampung-kampung di Wasior ini pertama memiliki beban pembangunan yang sangat berat, yang cukup besar dan berat, baik infrastruktur, sarana prasarana, ekonomi, sampai kepada manusia. Karena konsentrasi seluruh kegiatan hampir sebagian besar ada di dalam wilayah ini, Dan oleh karena itu musrenbang ini menjadi penting untuk sama-sama kita melihat ke depan, kita diskusi sama-sama ke depan, hal-hal apa yang penting, hal-hal apa yang betul-betul urgen dan prioritas dibahas dalam musrenbang ini, karena tentunya segala sesuatu akan berdampak kepada pembiayaan anggaran daerah. Dan oleh karena itu untuk tahun 2022 ini total APBD kita 920 kalau tidak salah ya, 926 dari tahun lalu 861 ya Pak, 861. Kita bertambahnya sedikit sekali, dan oleh karena itu saya tadi ada baca beberapa daftar kegiatan yang sudah dibahas mungkin di perencanaan tingkat kampung yang mungkin direkap dan dibawa ke sini untuk dibahas di sini ya, cukup besar, cukup banyak, tetapi nanti di sini akan dibahas lagi hal-hal yang terkait yang urgen untuk dituangkan lagi, dibawa lagi ke musrenbang kabupaten. Barusan tadi saya menyampaikan permohonan tadi terlambat karena
tadi pagi ada diskusi dengan Kolonel Hasim. Beliau staf ahli dari Kodam, tetapi beliau dulu bertugas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga kita sehubungan dengan pengalaman beliau menangani bencana dan punya relasi ke BNPB, tetapi juga beberapa kementerian lembaga. Tadi pagi kami diskusi terkait dengan penanganan bencana di Kabupaten Tokugawa, perencanaan dan beberapa hal yang harus kita siapkan baik di tingkat daerah, tetapi yang kita harus usulkan ke pusat. Sehingga itu yang tadi membuat sedikit kami terlambat datang ke sini, karena beliau siang ini juga balik kembali ke Manokwari dan beliau bersedia untuk membantu Pemda Teluk Ondama untuk mendorong beberapa hal yang penting. Nah, itu juga yang saya lihat sudah termuat dalam inventaris rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang ada di dalam daftar ini. Kegiatan ini ya dalam sistem perencanaan pembangunan secara nasional Undang-Undang 25 dan turunannya, keputusan-keputusan baik di tingkat peraturan pemerintah sampai ke tingkat menteri. Ya, tahapan ini perlu dilakukan dan tentunya kita akan melakukan pembahasan-pembahasan sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tentang hal-hal yang penting dilaksanakan baik pada tingkat kampung, tingkat distrik, kampung kelurahan dan tingkat distrik dan sampai ke tingkat kabupaten. Tetapi saya melihatnya secara besar, secara global, bahwa apa yang dikerjakan di distrik Wasior itu berarti dikerjakan dalam konteks kabupaten juga. Karena beban yang tadi, beban kegiatan program pembangunan untuk distrik Wasior sudah mengakomodasi beban pembangunan untuk Kabupaten Teluk Ondama. Dan ini bukan berarti di distrik yang di luar tidak penting, tetapi ya di dalam sini contoh menata wajah kota ini otomatis menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Jadi itu hal-hal yang saya pikir ini sudah rutinitas ya. Rutinitas berjalan setiap tahun, tidak perlu kami jelaskan terlalu panjang, semua sudah memahami sampai kepada mekanisme nanti sebentar seperti apa. Kami senang bisa hadir di sini. Nanti sebentar juga akan 1-2 jam di sini dulu baru menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang lain. Karena ini penting, Wasior menjadi barometer pembangunan di Kabupaten Teluk Ondama. Sekali lagi bukan berarti distrik lain tidak penting, tapi wajah kabupaten ini ada di sini. Mulai dari Dotir sampai ke Manopi kalau tidak salah ya, Ramiki sampai ke Ramiki. Ini wajah kota yang tentunya harus kita sama-sama lihat berbagai hal yang penting dan urgen untuk dilakukan di wilayah ini, wilayah distrik Wasior. Beberapa saat lalu pertemuan dengan Bapak Kepala Kelurahan Wasior, saya menyampaikan bahwa beban kelurahan cukup berat, tetapi pembiayaan bagi kelurahan kecil dibandingkan dengan desa. Saat masih digunakan Polhukam sebagai analis daerah, kami pernah mengusulkan supaya pembiayaan yang sama diberikan kepada kelurahan juga, karena kelurahan mendapatkan beban-beban. Ya contoh penduduk dengan kriteria begini itu ada di kelurahan, berat juga. Ya Pak Lurah punya beban tanggung jawab ya cukup berat. Ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian oleh pemerintah pusat. Atau kalau tidak nanti ya kita di daerah mudah-mudahan kita punya dana bisa naik ya Pak Sekda. Mungkin anggaran untuk kelurahan, ya bukan kelurahan ya, distrik juga ya. Distrik saya dengar agak kecil ya, 600 ya. Ya, 600. Padahal beban tanggung jawab cukup berat. Gitu. Itu dari sisi infrastruktur di wilayah distrik Wasior. Tentunya aspek lain seperti contoh ekonomi,
atau sumber daya manusia itu juga tidak kalah penting. Sehingga biarlah momen ini digunakan untuk melihat apakah mana yang urgen yang harus kita akomodasi dalam dan sepakati dalam rapat ini, dalam pertemuan ini untuk dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Satu catatan untuk momen ini, tahun ini kita akan bangun Aitumeri. Walaupun dana kecil, kita tetap harus sepakat. Saya ingin cerita begini, Bapak Desa ada orang, masa orang di Sorong mau datang kasih sumbangan ini. Bulan Maret nanti mereka datang kasih sumbangan mereka bilang, ya saya tidak mau bosan karena ini sudah komitmen janji iman, komitmen hati mereka, karena merasa diberkati setelah mereka ada di Tanah Peradaban. Dan mereka menyampaikan, bulan Maret kami akan datang serahkan persembahan kami untuk bangun Aitumeri, dan kami mau rebut berkat Tanah Peradaban. Nah kalau mereka mau rebut terus kita juga rebut, ya, rebut berkat ini walaupun kita ada dalam. Jadi Pak Distrik, saya, Pak Dewan, Pak Sekda, saat ini saya sebentar berpikir mesti kita bentuk semacam wadah, yayasan, badan atau yayasan yang bertanggung jawab mengelola Aitumeri, bahkan kalau bisa menampung dana-dana yang dari donatur dari luar untuk kelola Aitumeri itu. Apa maksud? Sebenarnya bukan Aitumeri, Aitumeri saja, Aitumeri, Kaibi, Yende, Yomber, Windesi harus kita jalan bersama-sama. Tahun ini juga pariwisata, Dinas Pariwisata adakah? Perda Cagar Budaya bisa tahun ini ya? Ya Bapak izin kemarin hari Sabtu kemarin Bapak Kadin sudah ketemu langsung dengan Bapak Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya wilayah Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Yeah. Beliau meyakinkan bahwa Aitumeri langsung masuk ke nasional lagi Pak, bukan masuk ke daerah. Baik, terima kasih. Iya, baik. Mari kita berdoa, dukung dalam doa supaya tempat yang kita agungkan ini jangan hanya sekedar diagungkan di bibir mulut, tapi kita wujud nyatakan dalam bentuk penataan dan pembangunan kembali. Itu langkah-langkah yang dilakukan, termasuk menetapkan Aitumeri dan beberapa kawasan menjadi kawasan cagar budaya. Pak Kapolsek ya, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ada ya? Maaf tadi saya lupa sebut. Saya lanjut. Jadi itu satu, itu kemudian Bukit Shalom tahun ini juga sudah ada dana di Bapeda untuk kita tata kembali dan kita canangkan Wasior menjadi kota berkat, karena kata Shalom yang di atas itu. Di tahun ini dana 1 miliar kalau tidak salah di Bapeda sudah disediakan perencanaan untuk pelaksanaan untuk itu. Mudah-mudahan bisa jalan. Saya berencana di bulan Desember nanti tahun 2022 semua hamba Tuhan dari semua denominasi gereja di Wondama naik ke puncak itu bukit berdoa memberkati kota Wasior, sekaligus kita canangkan sebagai kota berkat. Jadi siapapun dia, dari suku manapun, agama manapun, masuk dengan pesawat, dengan kapal, dengan longboat, dengan apa saja, dia sudah disalami kata berkat dari Wasior dengan kata Shalom. Karena kelihatan sekali ya, dari Pulau Yop sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Kita mau menunjukkan ini ikon Tanah Peradaban, mulai pintu masuknya ada di Shalom. Kalau nanti orang mau ke Aitumeri, mau ke Kaibi, mau kemana lagi, tapi masuk di pelabuhan sudah disalami kata berkat. Ya, Shalom, damai sejahtera untuk yang datang dan yang keluar dari kota Wasior. Itu kemudian itu sarana infrastruktur, sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia. Saya pikir tidak kalah pentingnya untuk dibahas dalam pertemuan ini. Terutama kita punya anak-anak ini. Saya kemarin dalam KMPI menyampaikan kalau ada anak muda yang mau sekolah, kami ya setuju. Saya sudah tanya-tanya siapa-siapa yang mau sekolah, terutama anak muda yang mau ambil 1 S2 silakan, kita buka ruang. Kita buka ruang.
Dan ini kesempatan untuk anak-anak sekolah, kita siapkan sumber daya manusia yang kuat. Saya lebih suka menggunakan istilah bahasa orang kampung, kita sediakan tiang-tiang rumah yang kuat untuk pikul rumah besar Wondama ini. Itu pun tidak kalah penting dibahas di sini. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ini mekanisme yang berjalan setiap tahun ya Pak Distrik ya. Dan sudah rutinitas, saya tidak perlu menjelaskan dari sisi aturan dan lain-lain, tetapi momen ini dipakai untuk bagaimana membahas hal-hal yang penting disepakati untuk dibawa ke musrenbang kabupaten, mana yang nanti bisa dibiayai oleh daerah dan mana yang nanti kita akan dorong lewat APBN untuk dibiayai oleh APBN dari APBN. Ya. Oh ya, dana desa. Ini baru-baru pertemuan dengan Menteri Desa. Saya menyampaikan kepada Pak Menteri, saya melihat tapi saya pakai standar tabel 2015. Saya tidak tahu sekarang sudah berubah atau tidak. Tapi dalam standar tabel 2015, itu salah satu variabel yang menentukan besaran dana desa, luas wilayah, itu 3,6 atau 3,8. Padahal luas wilayah kita 14.000 km persegi. Waktu saya menyampaikan itu di Pak Menteri, langsung Pak Menteri panggil Dirjen Desa. Mereka mengakui bahwa nanti akan dipelajari kembali. Saya yakin kalau itu luas wilayah kita dibawa ke 14.000, maka dana desa pasti akan naik. Karena itu salah satu variabel menentukan besaran dana desa. Dulu kami angkat dana DAU juga begitu. Kita hitung kembali validasi seluruh data jumlah penduduk miskin, indeks kemalangan konstruksi, tingkat kesulitan geografis, kita validasi peta. Dana DAU kita lompat dari 79 miliar menjadi 203 dan Pak PLTA 1 waktu itu yang mengolah data, Pak Wakil Bupati yang melakukan validasi peta. Kita kasih lompat dana DAU dari 79 miliar 1 kali 203 miliar. Lompatan yang cukup besar. Mudah-mudahan dana desa bisa kita lakukan. Itu yang dapat kami sampaikan kali ini. Ada satu rencana, tetapi nanti siap baru sih. Saya bersama Pak Wakil akan sampaikan kepada Bapak-Bapak desa dan aparat semua. Kami sedang berhitung sesuatu untuk kepentingan desa. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian, Bapak Desa, Bapak Distrik, Bapak Desa, dan semua peserta Musdis kali ini di Distrik Pasior. Dan hari ini tanggal 2 Maret 2022, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Wondama membuka secara resmi musyawarah distrik Kabupaten Teluk Wondama dengan menabuh tipa menurut adat orang Wondama jadi toki dobol-dobol. Ya, saya tabuh tipa sebagai tanda dimulainya Musdis Kabupaten Teluk Wondama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.